Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi waffaqana lil khairat wa hadana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. صلاة تجعلنا من أهل الهداية والتوفيق والعناية والسلامة والمحبة واليقين آمين يا رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ma'lumatuh, yang telah memberikan kita ilmu. Dia adalah sesuatu kemuliaan. Ilmu adalah satu kemuliaan darajat yang Allah berikan kepada hamba-hamba. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah sudah ingin kebaikan itu didapatkan oleh manusia, maka Allah akan memberikan pemahaman di dalam itu. Tidak ada ibadat seperti ilmu, menuntut ilmu. Carilah kita dari masyrik ke maghrib, bagilah amalan yang melebihi daripada menuntut ilmu. Besar benar pahalanya. Jadi orang yang tidak bisa menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu, rugi benar, dan tanda hamba ini hamba yang celaka. Karena Allah kalau mau menyelamatkan hambanya, mau mengangkat derajat hambanya, Allah berikan ilmu dan telinganya mau membukanya, mau mendengar. Tidak ada jalan lain. Kita mau mulia harus kita buka telinga. Harus membuka telinga, harus mendekat, harus mengambil ilmu. Kalau lapar, kita kasih makanan, perut di perut kita makanannya. Kalau mau bahagia, tempat bahagia di mana? Di perut, bukan di hati. Maka harus bersihkan hati. Selamatkan hati kita dari penyakit. Kalau mau mulia, tempat kemuliaan ini di otak kita, di pikiran kita. Maka masukkanlah ilmu. Tidak ada jalan lain harus. Ilmu ini tidak boleh tidak bergandengan. Kita harus bersama ilmu. Pahalanya lebih daripada sholat ribuan rakaat, lebih daripada 1000 jenazah, lebih. Tidak ada satu amalan yang menjadikan semua makhluk Allah sibuk mendoakan orang itu. Seperti apa? Seperti menuntut ilmu. Orang kalau sudah menuntut ilmu, semua makhluk Allah mendoakan. Ada amalan seperti ini. Benar-benar besar pahala orang yang menuntut ilmu. Jadi sangatlah rugi orang hidup di dunia dan dia tidak mengerti sama ilmu, tidak menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau Allah sudah mengenalkan sama ilmu kepada seorang hamba di dunia ini, inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Ahmad bin Athaillah. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi bid-darain amin. Innama awrada 'alaikal warida litakuna bihi 'alaihi warida. Yang artinya sesungguhnya Tuhan memberikan kepadamu warid, yaitu ilmu, pengertian, atau perasaan dalam hati, sehingga mengenal
dan merasa benar-benar akan kebesaran karunia rahmat Allah hanya semata-mata supaya engkau mendekat dan masuk ke kehadirat Allah. Datang perasaan, datang ilmu, ya Allah. Tak kita sadari, subhanallah, kita sudah ada di dalam masjid. Dulu tidak tahu, tapi sekarang kita hidup di dunia ini. Ada orang dihidupkan di tengah pasar, taunya kisah duit aja, tidak tahu kisah apa. Oh, lu dapat untung tadi, masuk ke rumah cerita untung banyak, masuk ke rumah cerita untungnya duit, untung duit, lupa sampai dengan cerita cerita untuk apa itu. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayah sama kita, petunjuk. Salah kan cerita duit? Tidak salah. Tidak apa-apa kita disuruh cari keuntungan hidup di dunia, tapi keuntungan itu kita pergunakan untuk akhirat. Semuanya sudah jadi akhirat, tak ada lagi kisah dunia sudah. Karena sudah punya berilmu tadi, sudah ada petunjuk, sudah ada hidayah. Nah, Allah juga berikan kita hidup di dunia ini, hamba-hamba yang Dia pilih tiba-tiba menjalani hidup yang sudah lama. Ada yang dari kecil sudah dapat petunjuk. Ada yang sudah umurnya 17 tahun baru dapat petunjuk. Ya Allah. Tahu dari kecil Allah, tahu dari kecil tentang Rasulullah, tahu tentang surga, tentang akhirat. Pernah mondok kadang-kadang, tapi belum terbuka. Nanti tiba-tiba datang hidayah dari Allah. Kadang-kadang orang habis kawin, habis nikah. Kadang-kadang ada yang umurnya 40 tahun baru. Ya Allah, ternyata itu mainan. Ternyata aku harus mencari ridho Allah. Dapat hidayah. Nah, rasa-rasa seperti itu muncul. Kenapa? Karena semata-mata Allah ingin engkau dekat dengan kita. Nah, kalau Dia sudah mau dekat sama kita, mulai rasa itu ada. Mulai ada tali hubungan kita dengan Allah. Bukan begitu saja hidup, bukan. Ada talinya. Hati kita ini sudah kita ikat sama Allah. Tidak boleh yang ada yang ganggu lagi. Aku hidup sudah punya hubungan dengan yang menciptakanku, yang menciptakan orang tuaku, yang menciptakan dunia sejagat raya, yang mengurusku dari kecil, yang mengurus semua kehidupan. Tidak ada satu kehidupan pun kecuali Allah lah. Nah, mulai berbicara hatinya, mulai merasa dilihat oleh Allah, mulai merasa dekat malam-malam baru, dapat petunjuk. Nah, tapi hidayah seperti ini ada sebabnya. Ada sebabnya. Terkadang dengan apa? Dengan mujalah satu soleh. Gara-gara orang ini sering duduk sama orang soleh. Si fulan berteman sama orang soleh, duduk sama orang soleh. Dia ini hanya tidak baik, sebenarnya pemabukan, nakal, ini dan itu. Tapi bertemannya sama orang soleh. Tidak senang dia berduduk benar sama itu. Tapi memang orangnya ada. Subhanallah, tiba-tiba dapat petunjuk sama Allah. Kenapa? Sebab sering duduk sama orang soleh. Gara-gara dia berteman sama orang soleh, duduk sama orang soleh, berubah jadi orang lain. Wajar aja, kenapa? Memang dulu nakal, memang dulu begini. Tapi gara-gara duduk sama orang soleh, jadi orang. Wah, dulunya buntal gitu. Orang kita. Tapi
Tapi sekarang jadi orang baik. Apa sebabnya ya? Oh, dulunya mondok. Dulu mondok punya guru. Tapi akhirnya lupa sama Allah bagaimana kisahnya. Akhirnya kembali jalan Allah. Itulah sebab hidayah. Ada yang apa? Ada yang dikarenakan mempunyai orang tua yang soleh. Abahnya wali, ayahnya tak wali. Ini anak nakal, sudah orang punya kita. Tiba-tiba taubat, tiba-tiba jadi wali Allah, dekat dapat hidayah. Dicari-cari apa asal usulnya ini orang kok bisa. Oh, karena orang ini carinya orang soleh. Ini berkat karena orang-orang yang soleh ini pasti dia doakan, ya Allah berikanlah kami keturunan yang soleh, ya Allah. Nah nyambung doanya kan. Dan ada juga hidayah, petunjuk itu terbuka, ilmu itu datang. Dikarenakan apa? Dikarenakan kedermawanan. Orang ini nakal, tak pernah hadir majelis, tapi subhanallah. Ada acara maulid, sudah kita sumbang. Ngomong sama keluarganya, kita sumbang acara. Ada majelisan, tak pernah ke masjid, tapi nyumbang terus. Subhanallah, berjalan waktu demi waktu. Tiba-tiba orang ini dapat hidayah, dapat petunjuk. Sering sekali. Tidak tahunya dicari asal usulnya apa. Oh, orang ini dermawan. Kedermawanannya inilah yang mengundang hidayah. Itulah wa min jibillatil auliya, daripada tabiatnya para wali. Mungkin dari kecil dia tidak begitu kelihatan. Tapi dua sifat ini yang menonjol. Apa? Dermawan. As-sakhiyu habibullah, kata Rasulullah bilang. Orang yang dermawan ini kekasihnya Allah. Senang orang. Jadi kekasih Allah. Wal bakhil adu Allah, dan orang yang pelit jadi musuhnya Allah. Walaupun banyak ilmunya. Nah, kedermawanan ini dari kecil sudah kelihatan di sifat-sifat orang-orang soleh. Dan yang kedua, pemaaf. Ada apa-apa cepat maafkan. Tidak dendam orang. Lupa adalah masa lalu. Tidak pernah dendam. Nah, dua sifat ini tanda orang-orang yang biasanya dapatkan hidayah untuk kerja Allah. Orangnya pemaaf sama orangnya dermawan. Kita saja nyaman punya teman pemaaf, tak dendam, hatinya bersih. Sama dermawan, kira-kira nyaman tak punya teman baik benar. Kita belum susah ditolonginya, tidak pernah ada masalah, dia nolong kita. Dan tidak pernah marah, tidak tersinggungan. Punya teman nolong tapi tersinggungan sedikit marah. Ya Allah, mati sakit kepala. Tidak usah kan teman, istri ya, jangan pemarahan orang pusing kepala. Kenapa? Aduh, istri orang pemarahan, sedikit marah. La ilaha illallah Muhammad. Rasulullah pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, tunjukkan, ajarkan aku ilmu supaya aku selamat dunia akhirat. Rasulullah bilang, jangan marah. Ya Rasulullah, ajarkan aku ya Rasulullah. Ilmu satu ini aja, ilmu ku pegang. Bukan ilmu main mencak ya. Bukan. Ilmu pegangan hidup. Jangan marah, kata Rasulullah. 3 kali Rasulullah menjawabnya, jangan marah. Lihat. Orang yang bisa menahan marah dan bersabar ini berarti ada cahaya di rumahnya. As-sabru dia, kata Rasulullah bilang. Sabar ini cahaya. Kalau ada lampunya, orang bilang berlampu. Kalau ada lampu terang, kelihatan yang kotor, yang mana tinggal dibersihkan. Yang kotor dibuang. Janganlah memelihara penyakit nafsu. Ya.
Penyakit-penyakit nafsu ini ego. Mau menang sendiri, mau hebat sendiri, orang salah semuanya. Semuanya. Ini semuanya tidak ada diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa kita ikuti? Kenapa kita menjadikan nafsu adalah pegangan? Nafsu ini bukan harus bukan pegangan hidup. Nafsu ini akan memerintahkan kita untuk berbuat tidak baik. Nafsu bukan menjadikan kita orang yang mempunyai harga diri atau terangkat derajat kita. Malah hina. Malah kita seperti orang bodoh. Malah kita menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari hawa nafsu kita yang menjadikan kita terputus dari berdekat sama Allah, terputus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ilmu ini bisa masuk dan sampai ke akal kita dan mengangkat derajat kita. Jikalau kita ini bisa menjadikan ilmu itu adalah pembimbing kita, bukan nafsu. Kalau masih nafsu saja, sudah. Harus kita buang dulu nafsu itu. Keinginan-keinginan, hayalan-hayalan, gejolak-gejolak nafsu ini dibuang dulu. Letakkanlah di hati kita ini ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya bercahaya pikiran kita ini. Harus dicahayakan pikiran ini. Mau mulia, mau terangkat derajat, ini otaklah tempatnya. Pikiran kita lah tempatnya dicahayai dengan ilmu. Maka hidayah, petunjuk dari Allah akan bersama kita. Dan kita bisa merasakan dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Allah sudah mau dekat sama kita dan meletakkan kita di sisinya dan di kehadiratnya, Allah jadikan ilmu itu bisa membimbing hidup kita. Ilmu bisa memelihara kita. Ilmu mengajak kita ngomong terus. Bukan nafsu yang ngajak ngomong, nafsu marah-marah, tak ada manfaat. Ilmu ini memberikan petunjuk, akhirnya kita sabar. Akhirnya kita tidak jadi orang yang marah-marah. Sudah kalau jadi orang yang marah, tidak bagus. Tidak pernah diceritakan Nabi Muhammad itu senangnya marah. Tidak pernah diceritakan para wali-wali senang marah. Kalau kita sudah senang marah, langsung kita berkaca sama diri kita, ya Allah. Aku ini dikuasai nafsu, dihina aku sekarang. Bukan punya harga diri. Orang melihatnya saja ini orang benar. Nafsu saja. Tambah lagi dapat teguran, tidak ditegur. Siapa yang tidak ditegur? Suaminya sendiri. Na'udzubillah. Siapa yang tidak ditegur? Orang tuanya sendiri. Na'udzubillah. Siapa yang tidak ditegur? Anaknya sendiri. Na'udzubillah. Siapa yang tidak ditegur? Sahabatnya sendiri. Tidak ditegurnya apa? Tetangganya sendiri. Tidak boleh. Marah-marah itu tinggalkan. Sifat yang harus ada pada diri kita santun, baik. Inilah harus berilmu. Kalau tidak berilmu, ketemunya sama marah lagi. Dah habis-habis hidup. Masuk kubur apa kisahnya? Kisah marah. Dan yang akan dapatkan ridhonya Allah di dalam kubur orang yang berilmu. Yang akan mendapat petunjuk, mendapatkan keselamatan orang yang berilmu. Maka dari itu kita mau tahu Allah ini sudah mengenalkan diri kepada kita dan mendekatkan dirinya kepada kita. Dan kita sudah ada di kehadirat Allah bersama Allah, mendapatkan anugerah Allah dan kasih sayangnya ketika kita sudah merasakan dan sudah mendapatkan ilmu sudah bisa masuk ke pikiran kita. Hidayah sudah masuk, petunjuk Allah masuk, bisa masuk dia. Telinganya bisa terbuka sendiri. Kami dari kemarin punya telinga, tapi bukan telinga itu. Dengar suara-suara, tapi belum masuk.
Sudah mulai waktu berjalan, mulai masuk ilmu ke telinga kita. Mulai sadar, ya Allah, aku hidup ini dekat sama Allah. Hidupku ini aku harus punya hubungan dengan Allah. Mulai menyadari hidup. Itu tandanya Allah yang mengundang kita dan mendekatkan kita. Sahibul kitab menyambung lagi, aurada alaikal warid liyatasallamaka min yadil aghyar waliyuharriraka min rijl athar. Yang artinya Allah memberikan kepadamu warid. Warid apa tadi? Warid itu yang datang ya, seperti ilmu dan rasa, merasakan dekat sama Allah. Itu semata-mata untuk menyelamatkan engkau dari cengkeraman benda-benda dan membebaskan dari perbudakan segala sesuatu selain Allah. Tiba-tiba muncul rasa ini, tiba-tiba muncul ilmu di dalam batin kita, di dalam pikiran kita. Akal kita ini sudah masuk ilmu, lain sudah mandang dunia ini. Terangkat derajat kita. Rasa sudah muncul juga di hati kita. Allah kirim itu, tidak ada lain, supaya kita terlepas dari cengkeraman benda-benda dan membebaskan dari perbudakan kita dari segala sesuatu selain Allah. Karena cahaya ini cahaya Allah. Idza dakhala al-qulub ila qaryatin afsaduha. Kalau seorang raja ini masuk ke dalam satu negeri, sifatnya raja ini pasti menguasai tempat tersebut. Raja tidak bisa diperintah, raja tidak bisa diperbudak. Begitulah ilmunya Allah. Begitulah rasanya kita dekat sama Allah ketika dia masuk di dalam hati kita ada la ilaha illallah. Tiada yang kusembah kecuali Allah. Tiada yang kutuju kecuali Allah. Allah, 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 mulai ke Allah terus. Nah, semua nafsu-nafsu tadi mau ini, mau ini, macam-macam. Benda-benda yang masuk, pikiran-pikiran kita yang masuk, pengen punya ini, pengen dapat ini, tidak bisa memperbudak kita. Bahkan dunia ini saja yang kita perbudak. Kita jadikan dunia sebagai sendal, tidak lebih dari itu setelahnya kita memikirkan hubungan kita sama Allah dan dekat sama Allah. Allah kirim rasa ini. Allah kirim ilmu tersebut kepada kita. Kepada hamba-hamba yang dia pilih, dikirimnya. Kayak orang dapat transferan. Tiba-tiba melihat, ada tabungan. Ini tiba-tiba kita melihat, ya Allah, aku ini, ternyata hati ini, pikiran ini bukan main-main. Ada sesuatu. Allah ciptakan akal ini supaya kita kenal sama dia. Awalu ma'rifatun ala awal ada di syair apa? Di Aqidatul Awal. Awalu ma'rifatul ilahi bistiqani. Apa? Awalu wajibun alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Sesungguhnya pertama kali yang harus diketahui manusia dalam hidup itu. Jadi kita ini baru muncul di dunia ini. Yang harus kita ketahui apa? Ma'rifatullah. Kita kenal sama yang punya dunia dan yang kita kenal. Itu pertama kali yang harus diketahui manusia. Tapi kalau manusia lahir tak ada. Yang dia tahu makan, minum, mainan. Mainan yang dikenalkan. Kita kenalkan mainan sama anak kita. Bukan dikenalkan sama Allah. Pertama kali yang harus kita kenalkan pada anak istri kita, sama keluarga kita. Bahkan orang yang baru lahir ini muncul. Pertama kali yang harus dia tahu adalah Allah. Nah, orang-orang sehari memerintahkan kalau baru punya anak, hari pertama sudah ditulis nama Allah di dahinya. Hari kedua Ar-Rahman tulis. Hari ketiga Ar-Rahim. Hari keempat Al-Qudus. Hari kelima As-Salam. Terus sampai 99 nama. Selesai namanya Allah, namanya Rasulullah pula. Jadi 1 tahun itu biasanya ada tulisan di sini.
terus supaya ini benar-benar menjadi hamba Allah dan umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi memang hidup ini dan semua ruang dalam kehidupan, ruang manapun, tempat manapun di dalam kehidupan ini harus diisi dengan Allah. Allah semuanya sudah menguasainya. Jadi orang harus kenal benar sama Allah ini. Baru lahir saja langsung kenal sama Allah. Yang harus dikenalkan. Bukan dikenalkan sama mainan. Jangan kita kenalkan terus anak-anak kita. Masih kecil biar main-main. Iya, tapi selipkan terus Allah. Orang dulu gendong sholawat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ingat orang tua kita dulu, kait-kait kita dulu kalau tidurkan cucunya yang disebut-sebut nama Allah. Nah, orang kalau sudah terbuka akalnya ini masuk ini, nah ini sudah tanda baik. Yang mengerikan hidup di dunia belum terbuka juga urat sarafnya. Orang bilang urat sarafnya masih putus, Bib. Putus urat sarafnya. Tidak kenal sama Allah. Tidak kenal sama Rasulullah. Yang dia tahu makan minum saja. Urus ini bisa, urus itu bisa diajak ngomong masuk, nyambung semuanya. Tapi kalau sudah mau ngomong urusan Allah, tidak ngerti. Pintar ngomong, pintar, tapi belum punya hubungan, belum ada hidayah. Itulah orang Bahari disuruh duduk, adalah biar anak saya ini nakal apa yang penting dia duduk di majelis. Pas majelis duduk, nanti ada hidayahnya. Karena ini amalan ibadah yang besar, tak ada seperti ini. Semua makhluk Allah doakan. Telah ajak keluarga kita, anak kita untuk hadir majelis. Nanti insya Allah hidayah kadang-kadang bukan tahun ini, nanti mau meninggal baru husnul khotimah. Berkata dulu hadir majelis senang. Tapi kita minta kasihan kalau dia hidup begitu ya. Susah. Orang yang hidup tak kenal sama Allah susah. Kalau dia sudah kenal tahu dia jalan itu. Nah beruntung benar kalau sudah Allah membuka pintu hidayah, tadi ada yang datang dalam pikiran kita, ada yang datang dalam batin kita, kebesaran Allah kita melihat, benar sudah kayak ngomong semuanya sudah. Melihat langit dulu biasa, tapi sekarang melihat langit, ya Allah, merasa ada Allah melihatnya. Udah dekat sama Allah, sudah dibuka pintunya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sudah nancep di sini. Orang sholat melihat ke Ka'bah, Ka'bah di mana? Di Mekah, dia enggak lagi. Ka'bah sudah di sini. Nah, kalau udah begini, nyambung dia sama Ka'bah sudah. Allah. Duduk, diam dia. Orang yang kasih Sidin tidur, enggak tahu ya Sidin lagi ngomong sama Allah. Allah sudah di hatinya. Mau Madinah sudah ada di hatinya. Dia punya Nabi, dia tahu. Dia ini diciptakan dari cahaya Nabi, dia tahu. Nah, bersentuhan sama Nabi Muhammad. Jadi tidak ada yang jauh lagi. Tidak ada mau ketemu sama Allah, nunggu kalau sudah masuk surga nanti. Di dunia Allah sudah temukan hatinya dengan Allah. Inilah mereka dapatkan surga dunia. Rugi, dan orang paling rugi orang yang hidup di dunia tidak dapatkan surga dunia. Apa itu? Kenal sama Allah. Kalian harus kenal sama Allah. Jangan sampai hidup, jangan sampai kita meninggal dunia kecuali sudah kenal dan berhubungan dan dekat sama Allah. Sudah dapatkan surga dunia. Surga dunia ini, sudah yang lain ini ujian, kita diuji. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuka cahaya tersebut. Allah memberikan kita petunjuk. Allah menjaga kita, memelihara kita hingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah wal qabul. Bisirril Fatiha ila hadratir Rasul al-Fatihah.
Amin ya rabbal alamin.